setelah menyaksikan pertunjukan jalan salib tadi, acara jalan salib, sekarang kita bersama Pater Sius. Halo Pater. Halo, senang bertemu Sofi. Senang bertemu Pater juga. Nah Pater, setelah menyaksikan jalan salib tadi yang diadakan oleh teman-teman OMK, bagaimana tanggapan Pater terhadap pertunjukan yang mereka lakukan, pelakwanan mereka? Oke, terima kasih Sofi ya. Yang pertama, pemilihan tempatnya. Bagaimana dengan nuansa padang bukit savana, lalu dengan ada prosesi jalan salib, visualisasi, untuk saya sangat berkesan. Dan tadi selain pemerannya tampil dengan, kita katakan sangat baik ya, mereka tampil dengan peran masing-masing, juga antusias dari umat yang hadir. Begitu hebat, begitu banyak yang hadir. Jadi kesan saya pertama, ini sesuatu yang membantu mendukung umat untuk bisa merenungkan kisah sengsara salib Tuhan. Ya, mengingatkan kami kembali ya tentang kasih yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita ya. Persis seperti jadi Sofia, bahwa bagaimana karena cintanya kepada kita, Allah melalui putranya Yesus Kristus mengorbankan diri sehabis-habisnya untuk keselamatan kita. Dan tadi divisualisasikan dengan sangat menarik dari orang muda Katolik tadi, dari stasi Mauliru paling banyak tadi sebenarnya. Gabungan tadi itu. Gitu Sofi. Iya Pater. Juga tadi peranan yang mereka lakukan itu sangat menyentuh ya Pater. Persis itu. Apalagi yang tadi memerankan Tuhan Yesus. Ya, kita lihat tadi ya, bagaimana tadi banyak dari umat yang hadir. Ini saya tambahkan juga, ternyata saya perhatikan ini lintas agama, bukan cuma dari orang Katolik yang hadir tadi. Saya perhatikan minimal beberapa yang saya kenal ya. Sebenarnya, Sofi juga ya, Sofi juga kamu sudah ikut merenungkan jalan salib ya. Dan memang tadi saya lihat para pemeran. Tadi kamu bilang bagaimana yang memerankan Yesus, dia sangat total, bagus sekali, dia sangat ekspresi bagaimana dengan juga didukung dengan sound yang bagus kan. Jadi ketika ada rintihan, ada teriakan, ada kata-kata itu ketangkap oleh yang hadir. Jadi umumnya selain dengan pemeran Yesus juga yang lain, prajurit, macam-macam. Tapi satu hal Sofi yang mungkin tadi kamu perhatikan juga, bagian terakhir saya sangat berkesan ketika Yesus wafat. Kamu lihat tadi bagaimana inkulturasi, bagaimana kekhasan budaya setempat dengan gong dan tambur. Gong dan tambur itu gong kematian. Saya tuh merinding loh tadi itu ya. Bagaimana kalau kita menghadiri acara kematian di Sumba, khusus Sumba Timur, itulah tadi yang didengungkan. Dan itu sangat membawa kita untuk mengalami, untuk merasakan bagaimana Yesus yang wafat sungguh karena cintanya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Iya, setuju Pater. Saya juga tadi merinding, menangis melihat Yesus wafat, ditambah Bunda Maria yang menangis. Ya, tadi waktu saya lupa di perhentian keberapa yang ada mama dengan pakaian tutup kepala, kain tenun Sumba, mereka juga dengan bagus sekali. Itu tadi ketika Yesus bertemu dengan para wanita yang mengatakan bahwa jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Dan tadi dibuat dengan kalimat yang bagus, ungkapan seorang ibu yang melihat anaknya yang menderita. Jadi sekali lagi Sofia sangat berkesan. Apalagi ini yang saya ulang yang pertama tadi, dibuat di padang bukit savana yang khas Sumba. Dan saya yakin tidak ada di tempat lain yang begini selain di Pulau Sumba. Bagaimana kita membayangkan perjalanan dia dari rumah Pilatus, dari ditangkap dari lembah Kidronnya, kalau dalam kisahnya waktu itu, bagaimana diarak dia sampai ke Bukit Golgota. Miriplah suasana seperti ini. Jadi ini sangat bagus sehingga saya rasa ini hal yang berkesan. Lalu yang hebatnya, tadi saya perhatikan ya biasa ya, sekarang ini orang bawa kamera ya, bawa handphone, tapi saya perhatikan banyak orang walaupun begitu banyak tetap terbawa begitu ya kekusukannya. Bagaimana ketika doa-doa itu juga bisa berjalan seperti kalau dibuat di gereja. Gitu Sofi. Juga menurut Pater, saat mereka mengikut sertakan kita sebagai umat yang menonton pertunjukan ini dengan ikut serta memukul minggir sangat membawa kita merasakan seperti kita bisa mainkan suasana pada waktu itu kan. Nah, itulah kerennya di sini ya. Untuk saya ini menjadi kekhasan kita di Pulau Sumba ini, sehingga kita mungkin bisa buat kalimat yang bagus bagaimana kisah sengsara Yesus
di hamparan Bukit Savana Pulau Sumba Tanah Marapu ini. Itu sangat kan yang itu hebat sekali. Gitu Sofi. Iya, juga menurut saya juga menyukai tim-tim yang lain, yaitu seperti bagaimana mereka merepresentasikan darah ya. Mereka Persis menggunakan itu, cat, ya. memukul, sangat menggambarkan bagaimana sengsara yang dirasakan Yesus. Iya. Tadi kan di bagian awal kan ketika masih banyak dialog di bagian pertama kita menyaksikan bagaimana ketika perpindahan dari misalnya dari rumah Kayafas pergi ke Pilatus, itu dialog itu nyambung, nangkap. Saya percaya yang hadir santri nangkap, dan itu bagus sekali ketika dia harus mengenakan mahkota duri, lalu dengan mengenakan jubah ungu, lalu dia panggul salib. Bagus sekali, apalagi tadi kalau Sofi ingat perhentian yang kelima ketika Simon dari Kirene itu membantu Yesus memanggul salib. Iya. Itu pemuda Sumba ya, dengan topi petaninya, dengan cangkulnya, itu kan bagus sekali, sangat menggambarkan suasana di pulau kita ini. Mengikut sertakan kami orang Sumba ya, Peter, Iya. merasakan, ikut tergabung, merasakan suasana yang terjadi pada masa itu. Iya, Pater, ada pesan yang ingin Pater sampaikan kepada kami semua, Oke. kepada teman-teman OMK, kepada kami umat-umat Kristen. Begini ya, Sofia, ini buat semua yang hadir tadi, bahkan yang menyaksikan video ini ya. Sebenarnya kisah sengsara Yesus yang tadi divisualisasikan dengan bagus ya, sebenarnya pengalaman Yesus diadili, pikul salib, sengsara, jatuh dan bangun, ada yang hina, disiksa, tapi endingnya bukan soal kematian, tetapi soal kebangkitannya. Sebenarnya jelas pesan buat kita bagaimana kisah sengsara salib Tuhan sebenarnya juga mau menggambarkan kisah pengalaman kehidupan kita juga. Kadang mungkin kita dicemoohkan, kita diadili, mungkin difitnah, kita jatuh, punya masalah. Tapi ingat, jangan pernah melepas salib kehidupan kita itu. Kita harus panggul salib hidup kita asal kita berjalan di rel yang benar, dan puji Tuhan, endingnya adalah bangkit bersama Kristus dan ada kebahagiaan dan sukacita berkat buat kita semua dalam kehidupan kita. Itu Sofi ya. Ya, terima kasih banyak, Pater. Oke, saya juga senang ya Sofi bisa hadir di tempat ini ya. Iya, senang Oke. juga diajak Pater Linus dan Brother Oke. Jeff tadi kami Iya, datang iya. sini. Pertama kali saya ikut ini juga. Wow, first time ya? Ya, first time. Oke, jadi saya rasa ini baiknya juga dengan Sofi ada, lalu juga tadi teman-teman yang Protestan yang lain juga hadir, beberapa yang saya kenal, ini bagus sekali. Artinya ketika kita merenungkan salib Tuhan, ya ini sudah orang Kristiani harus merenungkan itu, salib Iya, Tuhan yang adalah salib kehidupan kita. Itu Sofi ya? Iya, Pater. Oke, jadi Terima kasih banyak, oke, Pater. berkat Tuhannya sehat dan Ya, terberkati. buat Pater juga. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, tadi itu kita sudah berbincang-bincang bersama Pater Sius mengenai jalan salib yang diadakan pada hari ini oleh teman-teman OMK dari Gereja Wara dan dari stasi-stasi lainnya. Iya. Jangan melupakan pesan yang diberikan oleh Pater Linus ya, Pater Sius ya teman-teman, yaitu ada kalanya kita jatuh, tapi pasti jika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan menuju yang namanya keberhasilan, yaitu kebangkitan. Amin. Ya. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai Salam jumpa. dari Bukit Tenau, Bukit Seribu ya ini ya. Bukit Seribu. Padang Savana, Sumba Timur, Tanah Marapu. Ya. Terima kasih Oke. teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.